Kunci penting lainnya untuk mendapatkan kesehatan yang baik bagi keluarga Anda adalah mendapatkan paparan sinar matahari. Beberapa tahun belakangan ini, sinar matahari mendapat sorotan yang kurang baik karena orang-orang takut terkena kanker kulit. Dan, ya, kita harus berhati-hati terkena kanker kulit, jadi kita harus melihat penggunaan moderasi, kesederhanaan. Dan berapa banyak waktu yang kita habiskan di bawah sinar matahari. Tapi sinar matahari sangat penting bagi tubuh, dan kebanyakan orang saat ini tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Mereka di kantor bekerja, mereka di pabrik bekerja, mereka di rumah, dan mereka tidak keluar rumah. Saat saya masih kecil di pertanian, di mana saya mendapatkan banyak paparan sinar matahari. Jadi, apa pentingnya sinar matahari? Ya, kulit Anda akan sedikit kecoklatan. Ini membuat kulit sedikit lebih keras sehingga Anda tidak mudah tergores saat mengenakan bra. Ini sebenarnya dapat membuat minyak keluar dan membuat kulit Anda sedikit lebih lembut. Dan itu sangat penting. Tapi ada dua hal yang sangat penting, dan yang pertama adalah vitamin D. Vitamin D sangat penting bagi tubuh. Dan kita melihat banyak sekali orang kekurangan vitamin D di luar sana saat ini. Saya punya teman yang merupakan dokter bedah di luar Washington, D.C. Sebenarnya bekerja di Washington, D.C. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah mempelajari vitamin D selama lebih dari 16 tahun, mungkin sudah 17-18 tahun. Dan selama itu, dia tidak pernah mendapati pasien yang datang dengan vitamin D yang cukup. Kecuali mereka mengonsumsi suplementasi vitamin D. Apakah itu berarti saya mengatakan bahwa kita harus mengkonsumsi suplemen? Tidak sama sekali. Tetapi jika Anda tidak mendapatkan sinar matahari, maka, ya, Anda perlu mengonsumsi suplemen vitamin D. Jadi, vitamin D itu penting untuk apa, atau bagaimana kita mendapatkan vitamin D? Nah, vitamin D, ketika sinar ultraviolet matahari mengenai kulit, ia mengubah kolesterol, yang mana lebih dari 50% kolesterol Anda berada di bawah kulit. Dan mengubahnya menjadi melanin, dan melanin menjadi vitamin D, yang sebenarnya bukan vitamin, ini sesungguhnya adalah hormon. Tapi sinar matahari pada akhirnya mengubah kolesterol menjadi vitamin D. Dan mengapa itu penting? Seperti yang telah kita pelajari akhir-akhir ini sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh kita. Jika Anda memiliki tingkat vitamin D yang rendah, sebenarnya hal itu dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh Anda. Ini adalah hubungan langsung. Jadi, Anda meningkatkan vitamin D, sistem kekebalan tubuh akan meningkat. Sebaliknya Anda menurunkan vitamin D, sistem kekebalan tubuh akan menurun. Dan seperti yang kita lihat, apakah itu virus corona atau flu, vitamin D sangat penting. Baru saja tahun ini, pada bulan Maret tahun ini, sebuah penelitian keluar. Dan dalam penelitian mereka menyatakan bahwa jika seseorang memiliki tingkat vitamin D yang memadai, itu lebih efektif daripada vaksin flu. Bukankah itu menakjubkan cara Tuhan menciptakan kita? Jika kita mendapatkan vitamin D yang cukup, dengan berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati memotong rumput di halaman. Dan menanam makanan di halaman di luar, kita mendapatkan vitamin D. Dan itu dapat mencegah kita terserang flu atau terserang virus apapun yang ada di luar sana atau penyakit. Jadi, sangat penting untuk memiliki tingkat vitamin D yang memadai untuk sistem kekebalan tubuh. Hal lainnya adalah untuk HDL. Nah, HDL adalah kolesterol baik, dan HDL itu seperti polisi. HDL pergi dan menangkap orang jahat, yaitu LDL, memborgolnya dan membawanya kembali ke penjara, yaitu ke hati. Jika Anda tidak memiliki HDL yang memadai, maka Anda akan mengalami masalah kolesterol. Nah, American Lipidemic Society telah menemukan bahwa sistem kekebalan tubuh, HDL dan vitamin D memiliki hubungan langsung. Dan orang-orang datang kepada saya dan berkata, bagaimana saya bisa meningkatkan HDL saya? Seorang wanita yang baru saja datang minggu lalu datang dengan HDL-nya yang menurun sejak tes lab terakhirnya 6 bulan lalu. Dan saya bertanya, berapa kadar vitamin D Anda? Ya, itu tidak bagus. Tingkatkan vitamin D, ini akan meningkatkan HDL kembali. Kami bahkan menemukannya pada autisme. Kami menemukan bahwa alasan utama mengapa anak laki-laki lebih rentan terhadap autisme daripada anak perempuan. Penelitian 5:1 di Harvard menemukan bahwa anak laki-laki, saat dia berusia 1,5 tahun, jika dia tidak memiliki cukup vitamin D, yang akan diubah menjadi serotonin, maka dia tidak memiliki cukup serotonin, sehingga lebih rentan terhadap autisme. Gadis kecil yang tidak memiliki cukup vitamin D, dan ingat, vitamin D adalah hormon. Jika dia memiliki estrogen yang cukup, jumlah estrogen yang dia miliki akan membuat perbedaan, dan dia memiliki serotonin yang cukup. Jadi itu penting, vitamin D penting untuk kesehatan tulang. Anda khawatir terkena osteoporosis, osteopenia. Anda mengkhawatirkan gigi Anda. Anda harus memiliki vitamin D untuk menarik kalsium dari darah dan memasukkannya ke dalam tulang. Saya pernah kedatangan seorang wanita, dia datang dan dokternya mengirimnya ke saya. Untuk memberitahu dia makanan apa yang tinggi kalsium, sehingga dia tidak akan memakannya lagi. Itu adalah permintaan yang aneh. Saya berkata, mengapa dia ingin Anda mengurangi konsumsi kalsium Anda?
Dia berkata, saya punya terlalu banyak kalsium dalam darah saya. Saya berkata, apakah Anda sudah melakukan tes darah? Ya. Apakah Anda memiliki salinannya? Ya. Bolehkah saya melihatnya? Tentu. Jadi dia pergi ke mobil dan dia mengambil salinan laboratorium. Dan ketika saya melihat, tentu saja, kalsiumnya terlalu tinggi di dalam darah. Tapi ketika saya memeriksa hasil laboratorium, apa yang saya temukan? Saya menemukan kadar vitamin D di halaman ketiga, dan ternyata rendah. Saya pikir itu seperti 7 atau 8, benar-benar rendah. Nah, dia tidak memiliki cukup vitamin D untuk mengeluarkan kalsium dari darah, sehingga kalsium tetap berada di dalam darah. Yang dia butuhkan bukanlah mengurangi asupan kalsiumnya. Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah meningkatkan vitamin D agar dia dapat mengeluarkan kalsium dari dalam darah. Dan memiliki gigi yang kuat, tulang yang kuat, karena dia berada di jalur cepat untuk apa? Osteoporosis. Apalagi, vitamin D bagus untuk fungsi otot. Jadi, saat kita melihat vitamin D, Anda ingin vitamin D itu berada di level berapa? Laboratorium memberitahu kita kadar normal antara 30–100. Tetapi dokter akan memberitahu kita bahwa kadar minimum untuk fungsi otot, HDL, sistem kekebalan tubuh, masalah-masalah yang baik untuk vitamin D. Anda harus memiliki setidaknya 50. Namun lebih baik lagi, Anda harus memiliki kadar vitamin D di antara 81 hingga 100. Untuk memastikan Anda memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan pilek atau flu. Dan untuk dapat mengatasi masalah lain yang Anda miliki di dalam tubuh. Jadi, jika Anda tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, itulah tujuan utama kami. Udara segar, sinar matahari, olahraga. Maka Anda mungkin perlu suplemen vitamin D. Yang penting bukan berapa banyak yang Anda konsumsi, tapi berapa kadarnya dalam darah. Dan kita semakin menemukan hal itu hari ini, saat kita melihat penelitian, dua hal lain yang sangat penting untuk vitamin D. Anda harus memiliki cukup magnesium. Magnesium membantu Anda membuat vitamin D. Juga kalsium yang cukup, dua komponen yang sangat penting. Ya, ini menarik kalsium keluar dari darah, tetapi Anda juga membutuhkan kalsium untuk membantu membuat vitamin D. Hal lain yang kita lihat dari sinar matahari adalah serotonin. Dan serotonin sangat penting untuk kesehatan otak, agar Anda bahagia, agar Anda dapat berpikir dengan baik. Dan jika Anda tidak memiliki serotonin yang cukup, Anda lebih rentan terhadap stres, kecemasan, depresi. Jadi bagaimana kita meningkatkannya dengan sinar matahari? Saat sinar matahari datang, sinar ultraviolet masuk melalui iris mata. Ini akan merangsang kelenjar pineal, yang ada di otak, untuk mengubah triptofan, yang ada di biji rami. Dan biji rami, Anda bisa menggilingnya, mungkin 2 sendok makan, giling. Makanlah dalam waktu 15 menit, lakukan 2 kali sehari dan itu akan memberi Anda sumber triptofan yang baik. Sumber triptofan yang sangat murah. Juga mengandung omega 3. Jadi yang terjadi adalah, sinar ultraviolet itu masuk ke mata, tanpa kacamata hitam. Kacamata hitam akan menghalangi sinar ultraviolet dan hal ini tidak akan terjadi. Jadi, ketika sinar matahari masuk ke mata, mata akan menstimulasi kelenjar pineal untuk mengubah triptofan dalam darah yang berasal dari biji rami Anda menjadi apa? Serotonin. Kemudian, seiring berjalannya hari, adalah jika Anda tidak makan malam besar, karena makan malam besar mengacaukan proses ini. Dan jika Anda tidak tidur terlalu larut, karena tidur terlalu larut mengacaukan proses ini. Kelenjar pineal Anda akan mengubah serotonin menjadi melatonin dan untuk membantu Anda tidur dan mendapatkan tidur yang nyenyak. Tapi butuh sinar matahari untuk memulai ini. Dan jika Anda pernah mendengar tentang SAD, Seasonal Affective Disorder, gangguan musiman yang terjadi di Alaska. Selama musim dingin, itu karena mereka tidak memiliki cukup sinar matahari. Jadi, Anda harus memastikan bahwa Anda mendapatkan cukup sinar matahari, Anda keluar rumah, berolahraga di luar, bekerja di luar. Untuk mendapatkan sinar matahari, masuk ke dalam, untuk menjaga tingkat serotonin tetap pada kadarnya. Saya mendorong Anda untuk kembali. Kita akan melihat beberapa kunci yang sangat penting untuk membantu kesehatan kita menjadi kuat. Sehingga kita akan memiliki tubuh yang sehat.